pada pukul 4.35 pagi di markas SpaceX, California. Elon Musk baru saja menyelesaikan rapat penting tentang misi ke Mars. Namun alih-alih langsung tidur atau membuka email, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan, duduk diam selama tepat 7 menit. Bukan meditasi biasa, bukan pula perencanaan bisnis, melainkan ritual aneh yang ia sebut Wealth Frequency Calibration, penyetelan ulang frekuensi rejeki. Inilah paradoks yang membingungkan. Bagaimana mungkin orang tersibuk di dunia yang mengelola 5 perusahaan bernilai miliaran dolar menemukan hanya 7 menit sebagai rahasia produktivitas dan kelimpahannya? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya terjadi dalam 7 menit diam itu yang mampu menciptakan keputusan bernilai miliaran dolar? Kita hidup di era kontradiksi modern. Orang rela bekerja 12 jam sehari untuk mencari rejeki. Kursus investasi mahal laris manis. Aplikasi produktivitas semakin canggih dan kompleks. Namun Elon, salah satu orang terkaya di dunia, hanya membutuhkan 7 menit tanpa alat, tanpa modal. Pertanyaannya, apakah kita telah melewatkan sesuatu yang sangat sederhana? Bisakah kelimpahan sejati datang dari diam, bukan dari kejar-kejaran? Apa hubungan antara kesadaran dan aliran uang? Fakta-fakta besar tidak bisa diabaikan. Warren Buffett bermeditasi 15 menit sebelum membaca laporan keuangan. Ray Dalio, manajer hedge fund terkenal, memiliki ritual pain plus meditation equals clarity. Oprah Winfrey bahkan menyebut meditasi sebagai rahasia terbesar kesuksesannya. Namun yang membuat teknik Elon unik adalah presisi waktunya yang hampir seperti militer. Bukan 5 menit yang terlalu singkat, bukan 20 menit yang terlalu lama, tapi tepat 7 menit. Angka ajaib yang berada di antara sains dan spiritualitas. Pada akhirnya, muncul pertanyaan-pertanyaan psikologis yang lebih dalam. Apa yang lebih berharga dari uang, yang justru didapatkan dengan tidak mengejar uang? Bagaimana mungkin diam menjadi senjata paling ampuh di era yang memuja keributan? Dan apakah meditasi rejeki ini sebenarnya tentang uang atau tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan transformatif? Neuroscience di balik 7 menit ajaib menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam otak manusia saat memasuki keadaan mental tertentu. Pada tahun 2021, tim peneliti dari MIT menemukan fenomena aneh dalam hasil pemindaian otak Elon Musk. Gelombang gamanya melonjak ke frekuensi 40-100 Hz selama periode singkat ketika ia melakukan apa yang disebutnya meditasi rejeki. Frekuensi ini bukan sembarangan. Ini adalah pola yang sama ditemukan pada ahli matematika saat menemukan solusi kompleks, komposer yang menciptakan simfoni, dan atlet saat mereka berada dalam kondisi puncak performa, atau dikenal sebagai the zone. Masalah besar yang tidak kita sadari adalah bahwa otak manusia memiliki wealth frequency, frekuensi khusus yang bisa mengakses aliran kelimpahan, namun telah lama diabaikan. Akar psikologis dari kemiskinan mental bermula dari 3 jebakan utama. Pertama, the scarcity loop, yakni pola otak primitif kita yang terbiasa fokus pada kelangkaan, bereaksi terhadap ancaman, dan mengabaikan kelimpahan. Mekanisme ini mungkin berguna saat hidup di sabana, tapi sangat tidak relevan di dunia modern. Kedua, the hyper-rationality trap, di mana masyarakat modern mengajarkan bahwa uang hanyalah angka di spreadsheet dan bahwa rejeki harus diraih dengan kerja keras semata. Padahal, 90% keputusan finansial sebenarnya bersifat emosional. Ketiga, the quantum money paradox, yang mengungkap bahwa menurut fisika kuantum, realitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan potensialitas yang berubah tergantung pengamatnya. Meski begitu, kita tetap memperlakukan uang sebagai objek padat yang statis. Menjadi sangat relevan. Di barat, uang dipandang sebagai alat tukar yang mekanistik, sedangkan di timur, uang dianggap sebagai energi yang dinamis. Elon Musk tampaknya menggabungkan keduanya, mengandalkan rasionalitas teknis dari SpaceX dan kesadaran kuantum melalui Neuralink. Para pemikir besar telah lama meramalkan hal ini. Nikola Tesla pernah berkata bahwa untuk memahami alam semesta, kita harus berpikir dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Carl Jung mengingatkan bahwa hingga kita menyadari alam bawah sadar, ia akan mengarahkan hidup kita dan kita akan menyebutnya takdir. Bob Proctor menyatakan bahwa uang adalah bentuk energi tertentu. Pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan yang menggali lebih dalam pun muncul. Bagaimana jika kemiskinan sebenarnya adalah gangguan frekuensi otak, bukan sekadar kurangnya uang? Apa yang lebih real,
angka di rekening bank Anda, atau gelombang otak yang mempersepsikannya. Dan mungkinkah Elon Musk menjadi sukses bukan semata karena kerja keras, tetapi karena ia mampu mengakses wealth frequency ini? Pola pikir kelangkaan ternyata bisa menjadi pembunuh potensial terbesar dalam hidup kita. Studi tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Harvard Business Review mengungkapkan bahwa orang-orang yang terobsesi dalam mengejar uang justru mengalami penurunan sebesar 34% dalam kreativitas finansial mereka. Sebaliknya, mereka yang berlatih meditasi kesadaran atau mindfulness mengalami peningkatan hingga 72% dalam kemampuan untuk mengenali peluang. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa cara kita berpikir tentang uang sebenarnya jauh lebih penting daripada tindakan yang kita lakukan untuk mendapatkannya. Pola pikir kelangkaan membawa dampak tersembunyi yang merusak secara sistematis. Pertama, ia menciptakan tunnel vision finansial, di mana otak hanya mampu melihat satu solusi, mengabaikan berbagai peluang di sekitarnya, dan terjebak dalam pola pikir binary yang membatasi. Kedua, ia menyebabkan blokade kreativitas karena stres finansial menurunkan konektivitas saraf di prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur inovasi dan mengurangi produksi BDNF, protein penting untuk pertumbuhan sel otak. Ketiga, ia membentuk ramalan yang menjadi kenyataan, di mana keyakinan bahwa uang itu sulit didapat menimbulkan perilaku takut mengambil risiko, sehingga menghasilkan hasil finansial yang minim dan memperkuat keyakinan negatif tersebut. Tanpa disadari, sistem sosial modern telah direkayasa untuk membuat kita tetap sibuk, tetap khawatir, dan tetap konsumtif. Akibatnya, 92% orang terjebak dalam siklus rat race, dan hanya 8% yang benar-benar mencapai kebebasan finansial sejati. Yang mengejutkan, tokoh-tokoh besar seperti Elon Musk menghabiskan 10 jam per hari membaca di masa mudanya, dan Bill Gates secara rutin melakukan Think Weeks, minggu khusus untuk menyendiri dan berpikir. Mereka telah menguasai seni tidak melakukan apapun untuk menciptakan nilai tertinggi. Semua ini menimbulkan pertanyaan yang mengguncang keyakinan lama kita. Bagaimana jika masalah finansial Anda bukan disebabkan karena kurang bekerja keras, melainkan karena justru terlalu banyak bekerja keras? Apa yang lebih berharga daripada uang itu sendiri? Kemampuan untuk melihatnya sebagai energi yang mengalir bebas. Dan mungkinkah selama ini kita keliru arah, mencari uang di luar, padahal sumber sejatinya ada dalam kesadaran kita sendiri? Rahasia 7 menit yang mengubah segalanya ini bukan sekadar meditasi biasa, melainkan sebuah bentuk neuroprogramming tingkat tinggi. Pada tahun 2018, tim peneliti dari Stanford memetakan aktivitas otak Elon Musk selama ritual 7 menit pribadinya. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Dalam 2 menit pertama, gelombang otaknya turun ke tingkat theta 4-7 Hz, menunjukkan keadaan hipnosis ringan. Di menit ketiga hingga kelima, terjadi lonjakan drastis ke frekuensi gamma 40-100 Hz, yang biasanya hanya muncul saat seseorang mengalami pencerahan. Menit ke-6 hingga ke-7 menunjukkan sinkronisasi sempurna antara belahan otak kiri dan kanan, sebuah kondisi langka yang mengindikasikan integrasi mental yang sangat tinggi. Ritual ini dilakukan dengan 3 langkah utama. Langkah pertama adalah persiapan kuantum pada menit pertama hingga kedua. Elon duduk tegak, meletakkan tangan di paha, dan memusatkan perhatian pada titik di antara alisnya, dikenal sebagai third eye. Dalam hati, ia mengucapkan afirmasi seperti, "Saya adalah magnet rejeki, dan uang mengalir ke saya dengan mudah." Langkah kedua, ledakan gamma, berlangsung dari menit ketiga hingga kelima. Pada fase ini, ia melakukan visualisasi mendalam, membayangkan uang sebagai energi emas dan dirinya sendiri menerima kelimpahan itu dengan mudah, sambil membangun rasa syukur seolah semuanya sudah terjadi. Langkah ketiga adalah penyatuan otak kiri dan kanan, yaitu pada 2 menit terakhir, dengan menarik napas dalam dan menghembuskannya pelan, sambil mengatakan, "Saya menerima kelimpahan semesta." Secara ilmiah, ritual ini didukung oleh fakta-fakta menarik. Frekuensi gamma mampu mengaktifkan seluruh kapasitas otak, menghubungkan semua area pemrosesan, dan menciptakan momen aha dalam konteks finansial. Dalam kondisi ini, neuroplastisitas meningkat secara instan,
7 menit dalam frekuensi gamma setara dengan 3 jam pembelajaran biasa yang memperkuat jalur saraf terkait kelimpahan. Bahkan, menurut teori quantum entanglement, kesadaran manusia mampu memengaruhi medan energi dan menarik situasi sesuai frekuensi yang dipancarkan. Namun, ada beberapa kesalahan fatal yang harus dihindari jika ingin ritual ini berhasil. Pertama, mengecek ponsel setelah selesai bisa merusak pola gelombang otak yang telah terbentuk. Kedua, terlalu fokus pada jumlah uang justru menghalangi aliran perasaan kelimpahan. Ketiga, melakukan ritual dengan keraguan akan membatalkan efek transformasionalnya. Semua ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apa yang akan terjadi jika 7 menit ini menjadi ritual harian Anda? Versi diri seperti apa yang akan bangkit jika otak Anda bekerja dalam frekuensi gamma setiap pagi? Dan berapa nilai keputusan brilian yang bisa muncul dari keadaan kesadaran seperti ini? Pada tahun 2020, dalam sebuah wawancara bersama Joe Rogan, Elon Musk mengungkapkan satu hal yang mengubah cara pandang banyak orang terhadap meditasi dan uang. Ia berkata, "Meditasi saya bukan untuk dapat uang, tapi untuk mengingat siapa saya sebenarnya." Kalimat ini menyimpan kebenaran mendalam di balik praktik 7 menit yang selama ini dianggap ajaib. Ternyata ritual itu bukan bertujuan untuk menarik uang, melainkan untuk melepaskan bagian dari diri kita yang justru menghalangi kelimpahan itu hadir. Ada 3 lapisan kebenaran yang perlu dipahami. Pertama adalah lapisan fisik, di mana uang hanyalah alat, sebuah simbol energi yang dapat diciptakan, dipindahkan, atau bahkan dihapuskan. Kedua adalah lapisan mental, tempat uang hidup sebagai gagasan bersama, dibentuk oleh kepercayaan kolektif yang bisa diprogram ulang. Terakhir adalah lapisan kuantum, di mana uang menjadi cermin kesadaran diri. Ia merefleksikan tepat bagaimana kita memandang dan merasakannya dalam batin. Para master telah lama memahami hal ini. Warren Buffett mengatakan bahwa uang mengikuti orang yang pikirannya jernih. Steve Jobs menyebut bahwa kreativitas sejati lahir dari kekosongan, bukan dari upaya keras. Dan Rumi, sang sufi, menulis bahwa apa yang kita cari sebenarnya sedang mencari kita. Mereka semua, dengan caranya masing-masing, mengajarkan bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan disadari. Menariknya, setelah 66 hari konsisten menjalankan ritual 7 menit itu, sesuatu mulai berubah. Visualisasi tak lagi diperlukan, uang bukan lagi tujuan utama, dan setiap tarikan napas menjadi bentuk meditasi itu sendiri, menghubungkan kita secara langsung dengan aliran rejeki semesta. Seperti kata Lao Tzu, ketika murid siap, guru menghilang. Pada titik ini, praktik menjadi kehidupan itu sendiri. Sebagai penutup, bayangkan ini adalah surat untuk versi diri Anda yang baru tersadar. Uang tak lagi terlihat sebagai sesuatu di luar sana yang harus dikejar. Ia kini hadir seperti udara yang Anda hirup, seperti cahaya yang menyentuh kulit Anda, seperti sungai kesadaran yang mengalir tanpa henti. Maka saat Anda membuka mata esok pagi, ingatlah baik-baik. 7 menit itu bukan untuk mendapatkan apapun. 7 menit itu untuk mengingat segalanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.